Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, how are you today? I hope you're in the good condition. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga hari ini kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tetap semangat. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita lanjutkan kembali mata pelajaran pendidikan agama Islam, bab 4, perilaku terpuji. Tujuan pembelajaran di bab 4 adalah siswa dapat menunjukkan perilaku terpuji kepada kedua orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Siswa dapat menunjukkan sikap bekerja sama dan tolong-menolong terhadap sesama. Baik, sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya, silakan disiapkan terlebih dahulu buku paket dan alat tulisnya ya. Baik anak-anak, kita masuk ke pembelajaran pertama, yaitu pengertian perilaku terpuji. Perilaku atau perbuatan dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah akhlak. Akhlak terpuji berarti perilaku atau perbuatan yang baik yang dilakukan oleh manusia. Contohnya antara lain, hormat dan patuh kepada orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda, memiliki sikap kerjasama dan tolong-menolong, dan hidup bersih dan sehat. Contoh perilaku terpuji yang pertama adalah hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Anak-anak, sebelum mencontohkan contoh sikap hormat dan patuh kepada kedua orang tua, silakan kalian perhatikan hadis di bawah ini. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ridho Rabbi fi ridho walid, wa syahatur Rabbi fi syahatil walid. Ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung kepada murka orang tua. Anak-anak, dari hadis tersebut kita dapat menyimpulkan betapa istimewanya kedudukan ayah dan ibu kita. Jadilah yang berbakti dan jangan menjadi anak yang durhaka. Nah, berikut adalah contoh sikap hormat dan patuh kita kepada kedua orang tua. Yang pertama, santun ketiga berbicara. Berbicara kepada orang tua tidak boleh menggunakan nada yang keras. 2. Sopan dalam berperilaku. 3. Jika diperintah dalam kebaikan, segera laksanakan dan tidak menunda-nunda. 4. Jika dinasehati, mendengarkan dengan baik. 5. Tidak membantah perkataan orang tua. 6. Tidak mengucapkan perkataan kepada kedua orang tua. Paham ya? Berikutnya adalah contoh akhlak terpuji yang kedua, yaitu hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang tua kita juga di sekolah. Akhlak kepada guru kita harus sama seperti kepada orang tua kita di rumah. Agar ilmu yang diberikan guru dapat diterima dan berkah, maka kita wajib menjaga adab dalam mencari ilmu. Berikut contoh sikap hormat kepada guru. Yang pertama, jika bertemu guru, hendaknya mengucapkan salam dan jabatlah tangannya. Yang kedua, bicara dengan sopan. Jika ingin bertanya, angkatlah tanganmu terlebih dahulu. Yang ketiga, mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan baik. Contoh akhlak terpuji yang ketiga, yaitu hormat kepada sesama anggota keluarga. Semua anggota keluarga harus bersatu dan bekerja sama. Contoh sikap hormat kepada sesama keluarga antara lain sebagai berikut. 1.
saling membantu dalam pekerjaan rumah. 2. Saling menyayangi sesama anggota keluarga. 3. Tidak mengganggu satu sama lain. Dan yang terakhir, menggunakan benda-benda yang ada di rumah secara bersama-sama. Yang berikutnya adalah untuk contoh akhlak terpuji dengan masyarakat, yaitu kita harus dapat bekerja sama dan tolong-menolong dengan sesama. Kerja sama artinya bekerja bersama-sama agar pekerjaan menjadi cepat selesai dan terasa ringan. Sedangkan menolong artinya memberikan bantuan kepada orang lain dengan ikhlas. Tolong-menolong harus dilakukan dalam kebaikan. Tidak boleh tolong-menolong dalam hal kejahatan. Berikut contoh tolong-menolong dalam hal kebaikan. Misalnya, 1. Kamu dapat memberikan sedekah dan menyantuni anak yatim. 2. Membantu teman yang kesusahan. 3. Menjenguk orang sakit. Dan banyak contoh kebaikan yang lainnya yang dapat bisa kalian lakukan dengan sesama. Yang berikutnya adalah contoh tolong-menolong yang tidak diperbolehkan. Tolong-menolong tidak diperbolehkan dalam hal kejahatan. Misalnya, membantu memusuhi teman dan mencelakai teman. Berikutnya, memberi contekan saat ujian. Dan membantu teman bolos sekolah atau hal kejahatan lainnya yang kita tidak boleh membantunya. Karena tolong-menolong dalam kejahatan hukumnya haram, ya, tidak boleh dilakukan tolong-menolong dalam hal kejahatan. Baik anak-anak, sekian penjelasan dari Mem Ayu untuk materi PAI di bab 4. Berikut adalah penugasan. Kalian dapat mengerjakan latihan evaluasi pada buku paket halaman 48 sampai 49. Bagian A dan B saja. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mengadakan monthly test kedua PAI di tanggal 5 Oktober 2020. Oke, sekian dari Mem Ayu. Jaga kesehatan dan selamat mengerjakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.